Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7, selamat pagi. Kembali lagi dengan pelajaran IPA. Jumpa lagi dengan Ibu Dita. Ibu akan melanjutkan materi pada pagi hari ini ya. Kemarin kita sudah belajar tentang ini sistem 5 kingdom kemarin ya. Monera sudah, protista sudah, fungi sudah, plantae sudah. Sekarang kita ke yang terakhir yaitu animalia. Silakan diperhatikan baik-baik sambil mendengarkan, sambil mungkin kita sharing saja ya, atau Ibu bercerita saja. Nah, sambil ceritakan. Untuk kali ini animalia itu nama lainnya adalah dunia hewan. Di bumi ini, dunia hewan terbagi menjadi dua kelompok besar dulu, yaitu hewan yang tidak punya tulang belakang atau istilahnya bisa invertebrata atau avertebrata, sama saja ini ya. Dan kelompok yang kedua adalah yang punya tulang belakang atau vertebrata. Jadi kalau ada istilah invertebrata atau avertebrata itu artinya sama, yaitu tidak punya tulang belakang. Nah, Ibu akan bahas satu-satu dari yang aver atau yang inver ini dulu ya, yang tidak punya tulang belakang. Ternyata masih dibedakan lagi menjadi berapa kelompok ini? Ada 6 kelompok, Porifera, Coelenterata, Vermes, Mollusca, Echinodermata, dan Arthropoda. Jadi ini nama-nama asing pasti dari kalian ya. Jadi memang ini kelompok-kelompok yang mungkin di biologi saja biasanya dipelajarinya. Kemudian Ibu lanjutkan masing-masing kelompok, nanti akan kita lihat apa sih contoh hewannya ya. Jadi yang pertama dulu porifera. Porifera itu diartikan sebagai hewan berpori. Jadi tubuhnya itu memiliki pori-pori atau bolong-bolong lah gitu. Nah, untuk hewan porifera ini kalau kalian lihat kira-kira di mana ini hidupnya atau ditemukannya? Ya, kebanyakan atau sebagian besar atau hampir 100% ya. Jadi hewan porifera itu hidup di air, khususnya di air laut. Jadi kalau kalian mencari di danau, di bendungan, di dasar lautnya, ketemu nggak kira-kira? Tidak, karena ini khusus di air laut. Ada Spongilla, ada Euspongia, tuh SpongeBob itu termasuk yang Euspongia ini. Cuma kalau SpongeBob itu berbentuk kotak, kalau Euspongia yang asli bentuknya bisa macam-macam seperti batu karang. Ini Skipa dan ini sipon. Kemudian contoh hewan porifera ini ya beberapa. Kemudian kita lanjut ke yang kedua, Coelenterata. Hewan Coelenterata ini masih ditemukan di laut ya. Jadi contohnya adalah hewan hidra ini, kemudian ini seperti terumbu karang ya. Terumbu karang itu ternyata adalah hewan, bukan tumbuhan ya. Di dasar laut itu semua yang tumbuh di sana itu bukan tumbuhan, tapi merupakan atau termasuk golongan animalia atau hewan, khususnya hewan apa? Hewan tidak bertulang belakang ya. Ini kalau kita lihat seperti terumbu karang, namanya ternyata adalah Tubipora musica. Kemudian ini ubur-ubur, kalian tahulah pasti ya, ini hewan suka menyengat ya, kalau dipegang pasti nyetrum gitu. Kemudian hidra tadi sudah ya. Coelenterata itu aslinya adalah hewan berongga. Jadi dalam tubuhnya itu ada rongganya atau ada bagian kosongnya, itu maksudnya. Hewan berongga atau Coelenterata. Kemudian yang ketiga yaitu Vermes. Untuk Vermes itu diartikan sebagai cacing-cacingan. Nah, semua jenis cacing itu masuk di sini. Untuk Vermes nanti terbagi menjadi 3 istilah lagi ya. Ya, yaitu Annelida atau cacing gelang, Platyhelminthes, cacing pipih, kemudian Nemathelminthes,
Nematelmintes atau cacing gilik. Ini berdasarkan bentuknya. Cacing gelang, ciri-cirinya itu badannya cacing itu beruas-ruas ya. Kalau kita temukan cacing tanah itu kan ada ruas-ruasnya ya itu. Kemudian ini ya di cacing Annelida atau cacing gelang ada lintah, cacing tanah dan Polychaeta. Ya, ini seperti apa jarang kita temui di sini ya. Ini. Kemudian yang di cacing pipi atau Platyhelminthes kita lihat dari bentuknya pipih. Pipih itu gepeng. Nah, ini contohnya adalah planaria, ada cacing hati, ada cacing pita. Untuk cacing hati dan cacing pita ini biasanya hidup di mana? Ya, hidup. Kalau dia hidup di manusia, dia akan menyebabkan penyakit gitu. Kemudian yang Nematelmintes, cacing gilik, kita temukan di sini ada cacing perut, hidup di usus manusia ini ya, tapi kecil banget ini sudah diperbesar beberapa kali. Cacing kremi ditemukan di, nah biasanya anak kecil tuh yang cacingan tuh, yang kalau dibersihkan itu dari bokong tuh dicariin sama mamahnya. Ada cacingnya enggak gitu ya. Kemudian yang terakhir ada cacing tambang. Nah, cacing tambang ini ya, biasanya pada anak-anak yang tidak suka pakai sendal, main dipecek-pecek di daerah bekas tambang, kemudian nggak pakai sendal, nanti bisa kaki kalian dimasuki oleh cacing ini. Ya, jadi ya. Jadi kalau kemana-mana pastikan pakai sandal, ya, apalagi kalau di daerah bekas pertambangan, takutnya ada cacing ini. Kemudian ini golongan Vermes. Ibu lanjutkan lagi. Moluska. Moluska itu apa? Moluska itu artinya adalah hewan lunak. Lunak itu artinya tubuhnya yang lunak. Kalau kita pegang nanti empuk gitulah. Ya, contohnya mungkin kalian sudah tahu semua ini ya. Ada sebagian hidup di laut, ada sebagian hidup di darat, yaitu golongan ini ya. Semua jenis kerang itu masuk ke moluska, atau mungkin kalian suka makan tutut, itu juga masuk moluska. Jadi di sini yang dianggap lunak itu badannya ya, bukan rumahnya, bukan ini bagian luarnya tapi bagian dalamnya. Cumi-cumi, gurita, sotong, kemudian siput atau keong atau ya yang suka hidup di itu ya, di pinggir kolam biasanya siput atau keong. Ini hewan lunak. Contoh-contohnya kita lanjutkan. Echinodermata. Echinodermata itu hewan yang berkulit duri. Kulit duri itu artinya kulitnya keras. Kalau kita lihat di sini biasanya hidup di laut ya. Hewan-hewan di laut yang cenderung keras. Bintang laut, teripang atau mentimun laut ini enak dimasak katanya ya. Kemudian bintang ular, lilia laut. Lilia laut ini seperti tumbuhan ya, padahal dia hewan. Seperti tadi dikatakan, semua yang hidup di dasar laut itu sebenarnya bukan tumbuhan ya, tapi merupakan golongan hewan. Tuh, jadi terumbu karang ataupun lilia laut ini ya, yang kayak pohon pisang ini adalah hewan. Yang terakhir nggak kelihatan ya, ketutupan mukanya ibu ya. Ini adalah gambar apa? Gambar bulu babi atau ada landak laut juga. Jadi ada dua di sini ya, ada bulu babi dan ada landak laut. Termasuk ke dalam hewan berkulit duri yang hidup di laut. Kemudian yang terakhir, antropoda. Antropoda itu banyak. Banyak jenisnya. Jadi kalau kita lihat dari contoh-contohnya ini, antropoda itu kalau kita artikan adalah hewan yang tubuhnya beruas-ruas, terbagi menjadi beberapa bagian ya. Biasanya kalau kita temui adalah hewan-hewan yang kecil ya, yang kita temui di sekitar kita gitu. Jadi kalau kita lihat terbagi lagi, ternyata kalau antropoda itu menjadi 4.
golongan Arachnida, Myriapoda, Insecta, Crustaceae. Nah, kalau kita lihat dari contoh-contohnya ya, kita bisa melihat ya, Arachnida ini berarti golongan yang keluarga laba-laba yang menyengat gitu ya. Contohnya ada laba-laba, kalajengking sama kutu caplak. Kutu caplak itu kutu yang menyebabkan penyakit caplak ini ya. Ini ukurannya seperti serangga lah gitu, ukurannya nggak besar. Myriapoda ini adalah ya melata, tapi bukan golongan cacing-cacingan ya. Ini Myriapoda itu hewan yang melata tadi ya. Lipan, contohnya lipan dan kaki seribu atau keluing. Kalau keluing ini kalau kita mau usir, apa yang pernah mengusir atau membuang keluing tuh biasanya kalau kita sentuh itu dia langsung jadi lingkaran gitu, membentuk lingkaran, melingkar gitu. Jadi dia pertahanan dirinya seperti itu. Kemudian insekta kalau kita lihat contoh-contohnya dia masuk golongan serangga ya. Jadi semua serangga misalnya, selain ini banyak ya, masih ada semut, mungkin lagi ada lalat udah ada gambarnya ini. Kemudian mungkin ada laron, kecoa, jangkrik, belalang, itu semua serangga masuk ke dalam insekta sini. Termasuk golongan Arthropoda. Tulisannya salah ya, Arthropoda. Ya, nggak apa-apa. Terakhir, Crustaceae, golongan udang-udangan. Contohnya ketutup lagi sama gambarnya Budita ini. Ada kepiting, ada lobster, dan ada udang. Gitu. Ini bagian Arthropoda atau kelompok Arthropoda. Selanjutnya adalah hewan yang mempunyai tulang belakang ya, Ibu lanjutkan, atau istilahnya vertebrata. Mungkin kalau yang ini kalian sering menjumpai di kehidupan kita sehari-hari. Ada? Pernah belajar kan? Ada Pisces, amfibi, reptilia, aves, mamalia. Jadi vertebrata itu terbagi menjadi 5 kelas ini. Pisces, amfibi, reptilia, aves, mamalia. Pisces itu ya termasuk ikan-ikanan. Kalau yang amfibi itu yang hidup di darat dan di air. Reptil itu hewan-hewan yang berjalan dengan cara melata. Kemudian aves itu golongan atau kelas burung-burungan yang termasuk burung. Mamalia itu termasuk hewan yang menyusui. Nah, untuk kelima kelas dalam vertebrata ini mungkin kalau kita lihat ya terbagi menjadi yang berdarah dingin dan yang berdarah panas. Maksudnya berdarah dingin itu apa sih, Bu? Berdarah dingin itu ceritanya kalau dia berada di lingkungan dengan suhu tertentu, suhu tubuhnya itu ikut dengan suhu lingkungan tersebut. Misalnya ikan hidup di air, berarti suhu tubuh ikan itu mengikuti suhu tubuh air gitu. Biasanya air kan dingin, anyep gitu. Maka si ikan itu akan masuk ke atau ikut menjadi bersuhu dingin gitu. Kalau yang berdarah panas itu artinya tidak terpengaruh ya. Jadi contohnya kayak hewan ini ya, mamalia misalnya. Mamalia itu mau dia di suhu dingin atau suhu yang panas, kondisi tubuhnya, kondisi lingkungan, maka kondisi tubuhnya itu akan tetap stabil, gitu. Suhu tubuhnya akan stabil. Seperti juga manusia itu juga berdarah panas ya. Jadi suhu kita akan stabil sekitar 36 derajat Celcius saja, walaupun kita lagi di daerah es mungkin atau lagi di daerah yang sangat kering, itu suhu kita akan tetap stabil. Itu maksudnya berdarah panas dan berdarah dingin. Kemudian kita akan lihat sebentar saja tentang masing-masing contohnya ya. Pisces, amfibi, reptil. Nah, ini Pisces ikan-ikanan, banyak ikan. Kemudian reptil yang termasuk kata-katakan kodok-kodokan dan salamander itu ya termasuk reptil.
Kemudian ini belum diedit nih. Ini harusnya apa? Amfibi ya. Nanti dibenarkan ya. Ini adalah amfibi, hewan-hewan yang berjalan dengan melata. Ada ular, ada buaya, ada kura-kura, bunglon, ya, komodo, itu banyak sekali, kadal itu. Kemudian aves itu burung-burungan, termasuk burung penguin juga ya, burung penguin. Walaupun dia hidupnya di jauh ya dari burung-burung yang lain ya di kutub, tapi dia termasuk ke dalam golongan aves. Burung merak, burung kakatua. Dan yang terakhir adalah mamalia. Mungkin mamalia ini terbagi menjadi berdasarkan tempat hidupnya ya. Kalau kita yang sering ketemu kan yang mamalia darat nih. Selain gambar banyak ini masih ada yang lain tentunya ya, masih banyak yang lain mamalia darat dan mamalia laut. Mamalia laut itu yang mamalia yang hidup di laut. Nah, ada ikan. Ikan apa ini? Ikan lumba-lumba, ikan hiu, ada anjing laut, ada ini dugong atau ikan buyung. Kemudian ini adalah apa? Beruang kutub. Oke, alhamdulillah untuk materi Kingdom Animalia hari ini selesai. Terima kasih atas menyaksikannya video Budita dari awal sampai akhir. Setelah ini nanti akan ada evaluasi sedikit saja. Jadi silakan kalian cek di ini ya, linknya di bawah ini ya. Oke, selanjutnya silakan mengerjakan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.